Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 25 Oktober 2025, Pekan Biasa ke-29 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Marieta Evelyn, Mazmur dilantunkan oleh Benediktus Joshua, dan renungan ditulis oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat segala hal yang baik dan boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk menggunakan akal budi dan hati kami dalam meresapkan sabda-Mu, sehingga sabda-Mu itu kami renungkan dalam pikiran, kami wartakan dalam ucapan, dan kami resapkan dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Saudara-saudara, bagi mereka yang ada dalam Kristus tidak ada penghukuman. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kalian dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat yang tidak berdaya karena daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, agar tuntutan hukum Taurat digenapi dalam diri kita. Sebab kita tidak hidup menurut daging, melainkan menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, tetapi mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Keinginan daging ialah maut, tetapi keinginan Roh ialah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging itu bermusuhan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan di hati Allah. Tetapi kalian tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Kalau Roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi kalau Kristus ada dalam dirimu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah hidup karena kebenaran. Dan jika Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari alam maut diam di dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai.
Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Tuhan telah berfirman, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya, supaya ia hidup. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 13, ayat 1 sampai dengan 9. Pada waktu itu, beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu,
tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Panggilan pertobatan dalam kebebasan roh. Renungan dibawakan oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita memasuki hari Sabtu pada pekan biasa ke-29. Bacaan dan Injil hari ini bercerita tentang kehidupan baru dalam Roh Kudus yang memimpin pada keharusan untuk bertobat dan berbuah sebelum kesempatan itu berakhir. Pada bacaan pertama yang diambil dari Roma bab 8 ayat 1-11 mengisahkan tentang kebebasan dari penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Surat Roma adalah salah satu surat penting dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Roma itu sendiri. Bagian ini berada setelah Paulus bergumul dengan hukum Taurat dan dosa dalam ayat 7. Secara kontekstual, jemaat di Roma terdiri dari orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi atau bangsa-bangsa yang lain yang seringkali berselisih paham mengenai peran hukum Taurat. Paulus, seorang Yahudi yang kemudian menjadi Rasul Kristus, berupaya menjelaskan bahwa pembenaran tidak datang dari mentaati hukum Taurat secara lahiriah, melainkan melalui iman kepada Kristus. Jika kita analisis berdasarkan konteksnya, Paulus menyatakan dengan tegas bahwa bagi mereka yang ada dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Ini adalah fondasi teologis yang membebaskan orang percaya dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum Taurat meskipun kudus dan baik, ternyata lemah dalam keterbatasan manusiawi, yaitu daging. Dalam konteks ini, daging atau yang dikenal dalam orang yang mempelajari teologi, sarx, tidak sekadar merujuk pada tubuh fisik, melainkan pada kodrat manusia yang memberontak terhadap Allah yang cenderung pada dosa. Nah, penebusan Kristus di kayu salib menjadi titik balik dalam sejarah keselamatan dengan mengutus anaknya sendiri dalam rupa daging yang dikuasai dosa. Allah menghukum dosa di dalam daging itu sendiri. Nah, jika kita lihat tokoh utamanya dalam bacaan ini adalah Yesus Kristus dan juga ada peran Roh Kudus. Yesus Kristus ada pribadi yang telah menyelesaikan masalah dosa, sehingga melalui Dia tuntunan hukum Taurat dapat digenapi. Dan Roh Kudus di sisi lain adalah agen ilahi yang tinggal di dalam orang percaya, yang memberikan hidup dan memimpin mereka untuk hidup bukan menurut keinginan daging, melainkan menurut keinginan roh. Kehidupan yang dipimpin oleh roh ini menghasilkan hidup dan damai sejahtera, berbeda dengan keinginan daging yang adalah maut dan perseteruan dengan Allah. Sementara bacaan Injil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1-9 mengisahkan tentang Yesus yang merespon dua peristiwa tragis yang dikaitkan dengan dosa dan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Peristiwa pertama adalah pembantaian orang Galilea oleh Pilatus di Yerusalem, di mana darah mereka dicampur dengan darah korban persembahan mereka. Peristiwa kedua adalah 18 orang yang mati tertimpa menara di Siloam. Nah, secara kontekstual, orang Yahudi pada masa itu seringkali menghubungkan bencana atau kematian tragis sebagai hukuman langsung dari Allah atas dosa besar yang dilakukan oleh korbannya. Nah, Yesus dengan tegas menolak pandangan tersebut dengan berkata, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Nah, kita lihat dalam bacaan Injil ini ada tokoh utamanya, tentu saja tokoh sentralnya adalah Yesus, serta orang-orang yang melaporkan peristiwa tersebut. Nah, yang ditekankan oleh Yesus bukan siapa yang lebih berdosa, melainkan keharusan bertobat atau pertobatan universal bagi semua orang.
Tragedi yang terjadi pada orang lain seharusnya menjadi peringatan bagi setiap orang untuk berintrospeksi dan bertobat selagi masih ada waktu. Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah selama 3 tahun di kebun anggur. Perumpamaan ini menggambarkan bangsa Israel atau secara umum setiap orang yang mengenal Allah yang seharusnya menghasilkan buah, yaitu perbuatan baik atau iman yang nyata. Tetapi ternyata tidak. Pemilik kebun atau melambangkan Allah Bapa ingin menebang pohon yang tidak berguna itu. Tetapi pengurus kebun anggur yang juga melambangkan Yesus Kristus memohon 1 tahun kesempatan lagi untuk mencangkul dan memupuknya. Perumpamaan ini secara historis dapat dipahami sebagai batas waktu yang Allah berikan kepada Israel untuk menerima Mesias dan menghasilkan buah pertobatan. Namun secara spiritual, ia menjadi peringatan keras bagi semua orang tentang kesabaran Allah yang terbatas. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kedua bacaan ini secara indah dan sangat mendalam saling terkait pada tema anugerah pembebasan oleh Roh Kudus dan juga tanggung jawab untuk pertobatan atau berbuah. Paulus dalam Roma menegaskan bahwa kita telah dibebaskan dari hukuman dosa dan maut melalui Kristus dan Roh Kudus-Nya. Ini adalah anugerah yang tak ternilai tentu saja. Kita tidak lagi hidup dalam kendali daging yang membawa pada maut, melainkan dalam roh yang membawa pada hidup dan damai sejahtera. Pendalaman teologis dari korelasi bacaan ini terletak pada pemahaman bahwa anugerah pembebasan bukan izin untuk berbuat dosa atau hidup tanpa menghasilkan buah. Sebaliknya, merupakan suatu kebebasan di dalam roh justru adalah prasyarat dan daya dorong untuk hidup yang kudus dan berbuah, seperti yang dituntut oleh Yesus dalam Injil Lukas bab 13. Nah, Paulus berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, dengan kata lain, orang yang dibebaskan oleh roh secara alami menghasilkan buah yang sesuai dengan roh. Nilai-nilai yang diperjuangkan di masa kini adalah pertobatan sejati, introspeksi diri, dan tanggung jawab sosial. Yesus mengajarkan bahwa kita tidak boleh menghakimi orang lain berdasarkan bencana yang menimpa mereka. Sebaliknya, kita harus mengalihkan fokus dari dosa orang lain kepada dosa kita sendiri dan mengambil tindakan pertobatan yang segera. Dalam praktik nyata, tentu saja dalam hidup kaum muda contohnya, hal ini berarti meninggalkan mentalitas menyalahkan orang lain atau menunda-nunda pertobatan. Kaum muda harus berani mengevaluasi hidup mereka, melawan goda-godaan daging, seperti kepuasan instan, gaya hidup hedonis, dan kesombongan. Dan berani mengambil keputusan yang hidup menurut pimpinan roh, yaitu dengan menghasilkan buah kasih, damai, kesabaran, dan kebaikan. Nah, dalam praktik nyata dalam hidup bermasyarakat, renungan kita pada hari ini mendorong semua orang untuk mengubah cara pandang terhadap bencana dan kesulitan. Ya, alih-alih menganggap kesulitan orang lain sebagai hukuman ilahi yang pantas mereka terima, ya seperti memandang zaman Yesus terhadap korban Pilatus atau menara Siloam itu, ya kita diajak untuk melihatnya sebagai panggilan untuk solider, membantu, dan yang paling penting sebagai peringatan bagi kita sendiri untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Masyarakat harusnya menghasilkan buah keadilan sosial, belas kasih, dan persaudaraan, bukan membuang-buang tempat dengan praktik korupsi, ketidakpedulian, atau perpecahan. Contoh konkret dari bacaan-bacaan yang kita renungkan hari ini dapat kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Antara lain dengan melihat fenomena cancel culture atau budaya penghakiman di media sosial. Seringkali seseorang melakukan kesalahan, entah besar atau kecil, dihakimi dan dihukum secara brutal oleh netizens, seolah-olah mereka sendiri tidak pernah berbuat dosa. Nah, bacaan Injil hari ini mengingatkan kita, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Daripada berfokus pada penghakiman, kita dipanggil untuk berbelas kasih dan menggunakan peristiwa tersebut sebagai cermin untuk introspeksi diri. Nah, kebebasan Roh Kudus memungkinkan kita untuk menanggapi kesalahan sesama dengan kasih dan pengampunan, bukan dengan kemarahan daging. Maka dari itu, marilah kita menyambut anugerah pembebasan yang telah diberikan Kristus melalui Roh Kudus. Kehidupan di dalam roh membebaskan kita dari penghukuman dan memungkinkan kita untuk menghasilkan buah pertobatan.
kita diingatkan bahwa kesabaran Tuhan memiliki batas waktu. Oleh karena itu, jangan menunda untuk mencabut akar dosa dalam diri dan menjadi pohon ara yang benar-benar berbuah. Pertanyaan refleksi yang dapat kita renungkan antara lain, apakah saya sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ataukah saya masih dikendalikan oleh keinginan daging yang membawa pada maut? Atau saya sering menghakimi kesalahan orang lain tanpa menyadari bahwa bencana atau kematian juga merupakan peringatan bagi pertobatan saya sendiri? Atau juga buah rohani apa yang telah saya hasilkan dalam hidup saya selama ini? Apakah saya hanya membuang-buang tempat dalam kebun anggur Tuhan? Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami bersyukur atas anugerah Roh Kudus-Mu yang telah membebaskan kami dari hukuman dosa dan maut. Kuatkanlah kami untuk hidup seturut pimpinan Roh, agar kami tidak lagi menuruti keinginan daging. Berilah kami rahmat pertobatan yang sejati dan mendesak, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah kebaikan dalam hidup ini, selagi Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.